Selamat siang Bapak Ibu narasumber, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya yang pertama adalah setelah Perpres ini keluar adalah isu yang bergulir dengan adanya KRIS, maka kelas rawat inap akan dijadikan satu, iurannya jadi satu gitu kan. Ini saya sekaligus menegaskan bahwa untuk aturan teknisnya ini berarti menunggu dari Permenkes ya, atau menunggu aturan turunan seperti apa Bapak Ibu. Yang kedua terkait dengan tadi saya baru menghubungi Arsi, dia dari Arsi bilang bahwa ketika nanti harus ada kelas rawat inap, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan rumah sakit harus menyesuaikan ruangan, menyesuaikan syarat kayak gitu. Sementara mereka ini tidak ada dukungan keuangan untuk mengubah fasilitasnya sesuai dengan persyaratan KRIS. Jadi mereka minta bahwa kalau boleh kami juga dikasih insentif dong gitu kan. Nah, menanggapi hal ini seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin satu dulu ya. Saya persilahkan. Ini kayaknya berhubungan ya mengenai kelas rawat inap menjadi satu dan iuran menjadi satu. Ini Pak Irsan atau Pak Sahril? Pak Irsan. Pak Sahril dulu atau Pak Irsan dulu? Ya. Ya, terima kasih. Maaf ya sebelumnya, karena tadi dijadwalkan jam 4, ternyata maju ya. Saya pertemuan belum selesai, saya tinggal itu ya. Jadi terima kasih. Mungkin agak mundur sedikit nggak apa-apa. Jadi tujuannya di Perpres ini itu ingin menjamin masyarakat yang saat ini kita mempunyai PKM itu mendapatkan perlakuan yang sama ya, yang baik ya, semua peserta BPJS ya. Nah, makanya dikeluarkan KRIS, salah satunya adalah mengatur sarana prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan kelas rawat inap standar ya. Ada 12 komponen yang harus memenuhi syarat itu. Nah, kenyataan di lapangan saat ini memang ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Dan sebagian sudah memenuhi standar itu, tetapi sebagian belum. Makanya dengan Perpres ini diatur. Sebagai contoh gini, masih banyak di rumah sakit itu ada yang di kelas 3 itu ada 5 orang, 6 orang, bahkan ada 8 orang. Nah dengan Perpres ini, tetapi KRIS ini sebetulnya sudah diawali setahun 2 tahun yang lalu ya. Bahkan ada SK Dirjen yang mengatur umpamanya rawat inap itu maksimal hanya boleh 4 tempat tidur dengan memenuhi 12 komponen tadi. Ya, komponen itu banyak sekali. Nah, dengan komponen itu menjamin semua peserta ini mendapatkan layanan yang sama termasuk layanan medis. Jadi saya ulangi, layanan medis maupun layanan non medis, semua peserta JKN ini mendapatkan yang sama. Begitu ya. Nah, tentu saja, nanti kalau mau iuran mungkin silakan dijawab oleh itu. Nah, dengan diumumkan, sebenarnya sudah lama ya kita umumkan bayi ini, dan semua rumah sakit berproses dan memang harusnya menyiapkan, karena ini kan tujuan bangsa negara kita untuk rakyat kita ya, dan sebagian sudah berproses. Ini saya sampaikan data ya. Ini di kita itu ada 3.176 rumah sakit ya secara nasional ya. Yang akan diimplementasikan masuk KRIS itu adalah 3.060 ya. Sedangkan targetnya 30 April ini adalah 2.858. Nah kemudian sebentar ya. Oh ini, sebentar. Nah ya,
Jadi di tahun 2023 target rumah sakit yang siap implementasi itu 1.216 targetnya ya. Jadi 2023 udah berproses ini ya. Nah, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sudah mengatur ini dan tercapai 995 tempat tidur rumah sakit yang sudah dapat masuk itu ya. Kemudian di tahun 2024 itu ditargetkan 2.432. Tetapi realisasinya sampai dengan 30 April itu 1.053. Nah nanti di Juni 2025 itu akan kita realisasikan sebanyak 3.057 rumah sakit. Nah dengan catatan juga dengan Kep Dirjen itu mengatakan rumah sakit pemerintah itu diharapkan minimal 60% itu harus kris. Sedangkan rumah sakit swasta itu adalah 40%. Nah tadi pertanyaannya bagus, kalau setelah kris, ya setelah perpres, itu memang kalau dalam implementasinya rawat inap tuh nanti akan ada dua ya, yaitu kelas rawat inap standar dan non. Artinya di luar itu yaitu rawat inap yang VIP atau eksekutif. Jadi yang kris tadi semua untuk pasien BPJS gitu ya. Nah sekarang bagaimana mengatur rumah sakit yang sudah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Enggak apa-apa. Jadi kelas 1 kan saat ini kan 2 tempat tidur. Ya, karena kan minimal kan 4 ya, atau maksimal 4 kan. Jadi kalau 1 udah oke, nggak salah. Kelas 2 ada yang 3, juga ada yang 4, aman. Nah yang kelas 3 ini yang tadinya ada 5, 6, 7 diharapkan maksimal hanya 4. Nah kenapa hanya 4? Tadi ya, menjamin mutu, menjamin keselamatan, macam-macam. Sehingga masyarakat kita merasa nyaman gitu. Nah memang beberapa masalah di lapangan terkendala. Ini perlu dukungan, ya saya kira itu memang untuk rumah sakit pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, ya mengatur sendiri karena dia BLU, rumah sakit RSUD saya kira juga begitu, pemerintah daerah, saya kira siapa lagi yang mendukung kalau bukan dari pemerintah daerah. Rumah sakit TNI Polri juga harus begitu. Jadi kita semua rumah sakit harus mengarah ke sana. Nah untuk rumah sakit swasta, ya tadi 40% ya. Ya baik, mungkin Pak Rizky atau Pak Iksan dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Linda. Meneruskan dari disampaikan narasumber sebelumnya, memang ini dua pertanyaan mungkin bisa saya jawab sekaligus gitu ya, satu aja. Tidak ada di Perpres ini amanat untuk penyesuaian tarif, belum ada. Ya, yang ada amanatnya adalah diberlakukan masa transisi. Nah, jadi inline dengan yang disampaikan Pak Sahril tadi, ada masa transisi sampai 30 Juni tahun depan, akhir Juni. Nah, ini juga tidak ujuk-ujuk, sebelumnya juga sudah ada piloting ya Pak Sahril ya. Nah, jadi pada masa transisi inilah seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, jadi nggak seluruh rumah sakit juga nih yang harus kris, yang bekerja sama dengan BPJS itu menyesuaikan sarana prasarana yang dimiliki. Nanti baru di sini Perpres mengamanatkan kepada pemerintah, dalam ini Menteri Kesehatan ya, BPJS Kesehatan, DJSN nanti, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, artinya Menteri Keuangan, bersama-sama melakukan evaluasi. Nanti atas hasil evaluasi tersebutlah akan dilihat penetapan tarifnya, manfaatnya, dan iurannya. Jadi apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, manfaatnya ini dievaluasi. Jadi memang kita tidak, kebijakan itu selalu dilakukan setelah kita melakukan evaluasi yang menyeluruh gitu, Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya satu kementerian yang akan mengevaluasinya, tapi juga providernya BPJS, DJSN, kemudian Kementerian Keuangan juga. Itu nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan barunya itu nanti paling lambat 1 Juli 2025. Jadi mungkin lebih bersabar. Kemudian yang kalau dikhawatirkan tadi ya akan menyesuaikan uang ya pasti, tapi ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Sahril, saya pikir saya tidak akan tambahkan lagi. Mungkin saya kembali ke Bu Mira. Ada satu pertanyaan mengenai mungkin sebelum tanggapan dari Pak Rizky ya, yang tadi sempat ditanyakan mengenai
yang harus menyesuaikan dengan fasilitas sehingga RC juga meminta kalau bisa dibantu ya Linda ya seperti itu. Oh. Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Iya, jadi nanti asuransi rumah sakit swasta ini nanti kita lihat hasil evaluasi, kan tadi ada Kementerian Keuangan juga yang ikut bersama-sama kan. Nah dari situ nanti baru kita bisa lihat apa kebijakan yang bisa diberikan pemerintah untuk para pengelola rumah sakit terhadap penyesuaian kris ini gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin Pak Rizky kami persilahkan menanggapi. Menanggapi sedikit, jadi untuk implementasi kris ini ya ke depannya seperti apa. Mungkin dari kami dari BPJS Kesehatan intinya untuk pelayanan tentunya dengan implementasi ini peserta khususnya peserta program JKN ini bisa terlayani dengan baik dan juga tingkat kepuasan dari peserta tidak turun. Mungkin itu Bu Nadia. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin kita buka lagi satu pertanyaan lagi, 2 pertanyaan. Oh ya, 2 ya, oke 2 dulu ya. Monggo Fani mau yang sisi kanan kiri? Sisi sini dulu ya. Iya, saya mau tanya sedikit lagi penegasan Pak. Saya Fitra dari RRI. Namanya nama sama. Iya, saya Fitra dari RRI Pak Syahril dan Bu Nadia. Saya mau tanya tadi kan Pak Syahril sempat menegaskan soal yang kris itu berarti semua pasien BPJS ya Pak. Jadi nanti ada kris dan juga yang di luar kris itu yang eksekutif, VVIP begitu ya. Nah ini nantinya kan untuk pasien kelas 1, 2, dan 3 berarti kan sama semua nih Pak. Memang nanti akan dieval lagi untuk tarif dan iurannya. Cuma apakah nantinya akan ada ketimpangan nih nanti dari pasien kelas BPJS 1 gitu yang sama pelayanannya dengan BPJS kelas 3 gitu mendapatkan layanan yang sama gitu kan. Itu cukup diantisipasi gak sih? Terima kasih. Langsung aja satu lagi ya. Silakan. Selamat sore Ibu, Bapak, saya Isma. Nah, apakah ini artinya ada perubahan dengan pengurangan jenis pengobatan dan klaim obat yang ditanggung oleh BPJS sehingga klaim tersebut ditanggung oleh asuransi swasta? Dan apakah artinya nantinya seluruh asuransi swasta ini sistemnya berobatnya harus berintegrasi dengan BPJS? Terima kasih. Ya, baik, cukup dulu ya, 2 dulu ya kayaknya. Silahkan Pak Syahril, mungkin pertanyaan dari Mbak Fitra, apakah ada dampak terhadap disamakan ini terhadap terkait pelayanan? Silakan Pak Syahril. Ya, terima kasih. Jadi untuk menjawab ini saya coba mundur sedikit. Jadi rumah sakit, pemerintah maupun swasta tetap memberikan layanan 2 ya. Satu ke peserta BPJS, yang kedua non BPJS. Nah non BPJS ini tetap ada kelasnya, yang non BPJS ya, sampai ke tingkat kelas VIP. Yang non BPJS itu boleh dia berbayar sendiri atau ditanggung perusahaan atau asuransi yang lain. Oke ya, clear ya di rumah sakit. Nah sekarang bagaimana rumah sakit melayani peserta BPJS? Nah di dalam Perpres ini diamanatkan pasien peserta BPJS itu akan mendapatkan kelas rawat inap yang standar ya. Jadi saya sebutkan ada 12 yang harus dipenuhi ya, yang memang ini juga sebagian membutuhkan waktu ya. Sebagai contoh, masing-masing tempat tidur itu harus ada 1 tempat oksigen atau outlet oksigen. Sementara ini kan kalau kelas 3 biasanya kan satu ruangan itu hanya 1 atau 2 gitu ya, rame-rame, tapi sekarang nggak boleh harus. Kemudian sekatnya juga harus tinggi, kemudian nah kamar mandinya nggak boleh di luar, harus di dalam ya. Jadi 4 tempat tidur itu kamar mandinya harus di dalam. Kemudian juga
ada nakas, kemudian temperatur ruangan. Nah, temperatur ruangan juga diatur. Idealnya memang harus pakai AC, ya, karena kan pengaturannya begitu ya. Kemudian ventilasi udara harus bagus, kelengkapan tempat tidur dan pencahayaan dan seterusnya. Nah, sehingga kelas KRIS tadi semua peserta BPJS termasuk PBI Pak ya, itu mendapatkan fasilitas yang sama ya. Nah, sekarang apa jaminannya? Yaitu layanan medis yang diberikan kepada seluruh peserta BPJS maupun layanan yang non medis itu sama ya. Sama ya, jadi tidak ada kelas lagi pelayanannya ya. Jadi dokternya sama mulai dari yang, nah cuman masalahnya memang saat ini kan yang ada kelas 1 itu boleh dipakai oleh KRIS tadi karena memang dia memenuhi syarat ya. Tapi nggak mungkin dia diisi 4 tempat tidur berdua saja ya. Nah kemudian yang naik kelas tetap ya. Tadi kan ada 2 ya, KRIS untuk BPJS, tapi peserta BPJS itu diperkenankan untuk naik kelas kecuali PBI ya. Kecuali PBI naik kelas. Nah naik kelas ini ada 2 caranya, apakah dia mempunyai asuransi yang lain ya, atau dia berbayar sendiri. Itu saja. Saya kira hampir sama dengan sekarang. Jadi kalau dia tadi membayarnya di kelas 1 saat ini mau naik ke VIP boleh gitu ya. Nanti dia harus membayar sisanya atau dibayari oleh asuransi yang lain. Saya kira gitu Mbak Nadia. Ya. Pak Rizky ada tambahan Pak? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin tambahan. Jadi untuk pasal 51 ya yang ada di Perpres 59 ini sebetulnya sudah ada di Perpres sebelumnya ini ya, di Perpres 82 tahun 2018. Namun di Perpres 59 ini ada penegasan terkait dengan naik kelas. Jadi naik kelas itu di mana untuk yang dikecualikan atau yang tidak bisa naik kelas itu adalah ditegaskan. Ada PBI di sini, kemudian juga ada BP, pekerja, kemudian PBPU atau peserta mandiri kelas 3 dan juga pekerja karena PHK gitu ya. Jadi memang di Perpres ini bukan hal yang baru sebetulnya di 59 ini. Dan juga apabila memang karena tadi ada 3 ya, bisa yang bersangkutan atau peserta yang menanggung ataupun pemberi kerja ataupun asuransi swasta. Nah ini memang diperlukan juga ya, diperlukan ketentuan-ketentuan yang harus kita susun gitu ya untuk bisa terkait dengan mekanisme kerjasama dengan asuransi kesehatan yang harus dibuat regulasi yang sedemikian rupa sehingga memang tidak ada benturan dan juga mengganggu tatanan yang sudah ada sekarang. Seperti itu Mbak. Silakan. Silakan Pak Ir. Ya. Tentang pasal 51. Oh ya. Klaim obat dan pelayanan. Mbak Isma ya. Ya. Iya. Oh Isma tuh. Iya benar saya. Terima kasih. Tentang kita sering menyebutnya AKT itu. Asuransi kesehatan tambahan itu sebenarnya pengaturan saya menegaskan sampaikan Pak Rizky bukan hal yang baru. Jadi kalau kita trace ke regulasi-regulasi sebelumnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu pasal 23-nya juga menegaskan adanya peluang untuk asuransi kesehatan tambahan gitu ya. Undang-Undang 17 2023 kemarin tentang kesehatan juga gitu ya. Artinya bahwa ini tidak menutup kemungkinan bahwa bagi yang punya kelompok-kelompok individu yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi, dia pengen mendapat layanan yang lebih dibandingkan yang bisa disediakan JKN, karena JKN-nya tadi seperti kata Pak Saril kan itu baik medis maupun medis non medisnya itu harus tidak boleh ada diskriminatif, baik itu berdasarkan kelompok pendapatan, usia dan gender. Semua warga negara Indonesia itu yang terdaftar sebagai peserta BPJS harus mendapatkan layanan yang sama, itu yang dipastikan. Dan krisis salah satunya itu kualitas yang mau ditingkatin melalui Perpres ini. Namun kan bisa jadi kita juga punya warga negara atau masyarakat yang punya kelebihan, kelompok yang lebih memiliki kemampuan atau kelompok kaya, dia pengen top up dari layanan yang bisa diberikan JKN, dia bisa dengan pakai asuransi lainnya. Kalau yang existing itu dengan OP, out of pocket, dia bisa nambah lah. Misalnya saya haknya sekarang kelas
satu ya misalnya masih ada kan, saya mungkin dirawat inapnya di poli VIP. Nah saya harus tambah berapa, selisihnya itu ditanggung. Nah tapi terkait kerjasama dengan swasta ini nanti kalau di Perpres ini saat ini kita sedang bekerja merumuskan hal tersebut. AKT itu seperti apa sama BPJS, nanti bentuknya seperti apa supaya juga kita industri swastanya juga ikut bergeliat gitu ya. Karena isu kesehatan kan tidak hanya milik pemerintah saja tapi milik semua komponen bangsa ini gitu. Mungkin itu Mbak Isma. Terima kasih. Ya baik, masih ada? Cukup? Oh, Andi ya. Namanya. Ya saya Andi Firdaus Pak dari kantor Berita Antara. Andi Pak. Ya. Tadi Pak soal asuransi tadi Pak swasta berarti nanti bisa double double cover gitu Pak BPJS dengan swasta gitu untuk bisa menaikkan kelas gitu Pak. Itu Pak. Itu yang pertama ya. Pak. Oh, ada dua. Okay. Satu lagi Pak ya. Oke. Ya, saya juga pengen tahu Pak, ini kan apa sih Pak sebenarnya urgensi dari KRIS Pak? Latar belakang awalnya tuh ceritanya bagaimana Pak sampai kemudian KRIS ini bisa muncul? Karena seingat saya capaian BPJS terakhir kali juga diapresiasi juga sebetulnya oleh Presiden. Artinya apa Pak urgensi dari KRIS ini kemudian harus dimunculkan gitu Pak ya untuk ke depan. Itu Pak sama ya ketiga Bu terakhir terkait Permenkesnya Bu. Permenkesnya Bu kira-kira progresnya sejauh ini sudah sampai mana dan apa saja sih Bu poin-poin penting dalam Permenkes yang nanti akan digodok gitu. Terima kasih. Oke, baik, makasih Mas. Pak Irsan dulu mungkin tadi gimana double claim tadi ya. Pak apa? Oh tentu tidak, nggak mungkin. Sektor asuransi swastanya juga nggak mau kan, BPJS-nya juga nggak mau gitu. Jadi makanya kami sebutnya top up. Tapi ini nanti sedang berproses ya, kita sedang melakukan berbagai kajian dan asesmen untuk kerjasama tersebut. Kami juga udah selalu dengan DJSN dan BPJS merumuskan itu. Tapi dia tidak mungkin double cover, tapi lebih ke top up. Misalnya yang dijamin, yang ditanggung oleh BPJS itu X. Layanannya rupiahnya X Y rupiah. Tapi Bapak karena menikmati pengen yang lebih baik layanannya itu jadi X plus 1. Nah, 1-nya itu dibayar oleh nanti AKT-nya, asuransi swasta. Nah, itu nanti kerjasama asuransinya nanti dengan BPJS. First payer-nya tetap BPJS di depan JKN-nya. Tapi ini masih berproses ya, saya sampaikan, saya tegaskan lagi berproses. Tentu harus dengan Permenkes pengaturannya, pasti nantinya dengan Permenkes pengaturannya itu. Nah, kemudian kalau urgensi dari KRIS mungkin Pak Saril ya, ini yang bisa ini lebih paham historisnya Pak Saril. Ya, makasih. Kan kita dalam kehidupannya kan selalu ingin tiap hari kan lebih baik kan gitu ya, baik meningkat. Sama dengan ini BPJS ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta di lapangan, maka perlu diatur agar lebih baik. Itu aja intinya kan. Nah, diatur dengan lebih baik ini apa tadi? Menjamin layanan medis dan non medis itu tadi adil, sama rata, tidak ada diskriminasi dan seterusnya. Nyaman dia di ruangan itu dan seterusnya. Nah, sebagai tambahan buat teman-teman, jadi saya coba sampaikan kalau asuransi yang lain Pak ya. Jadi asuransi yang lain itu banyak loh, hampir 100 asuransi kesehatan yang melayani ke masyarakat di luar BPJS. Itu pihak asuransi begitu akan bekerja sama dengan rumah sakit, dia menentukan kriterianya. Rawat jalan itu polikliniknya harus begini, ya pemeriksaan yang ada harus ini. Kemudian kalau rawat inap harus begini, begitu kriteria yang memenuhi baru tanda tangan. Nah sama dengan ini Pak, jadi BPJS mewakili rakyat, gitu ya, rumah sakit kamu kalau mau melayani saya minta dong persyaratan ini yang menjamin peserta kami baik. Kira-kira begitulah, gitu ya. Itu kalau urgensinya ya. Nah kemudian kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, perbaikan yang nyata dan akan lebih baik. Jadi memang kamar yang maksimal 4 tadi tentu saja seperti sebagian sudah jalan, yaitu antara laki-laki dan perempuan tetap terpisah, anak-anak dan dewasa terpisah, dan ada ruang infeksi yang khusus ya.
Jadi nanti kalau ada penyakit infeksi nggak boleh itu dipasuk di ruang kris tadi gitu ya, harus di ruang infeksi yang memang sudah diatur. Dan nanti ketentuan ini akan diatur dalam Permenkes Mas ya, termasuk tadi penambahan iuran kalau dia double asuransi dan sebagainya. Gitu Bu Nadia. Oke, tentang Permenkes ya. Ya karena ini aturannya baru 8 Mei ya, mungkin teman-teman bersabar ya untuk proses penyusunan aturan lainnya termasuk Permenkes dan penetapan dalam bentuk Perpres. Ini kita akan berproses tapi diyakinkan 1 Juni ini pasti 1 Juli, mohon maaf 1 Juli 2025 itu pasti sudah akan bisa lengkap dan bisa diterapkan. Ingat bahwa di Perpres ini kan mengamanatkan manfaat tarif dan iuran akan ditentukan lebih lanjut. Jadi mungkin itu ya, atau ada tambahan Pak Rizky atau Pak cukup ya? Masih ada cukup? Oh satu lagi. Masih ada setelah ini? Cukup ya? Terakhir ya? Pak Irsannya terakhir ya? Nama saya Royan dari jawapos.com. Ini memang terkait iuran lagi sih sebenarnya karena memang kan kekhawatiran tinggi itu karena kalau kris ini kan jadi setara semua ya. Jadi mungkin mekanisme atau kemungkinan naik tarifnya itu jadi lebih besar gitu, mungkin menyangkanya gitu ya, karena standarnya jadi sama semua tuh, misalkan dari yang 4 jadi sekarang misalnya standarnya jadi 2 gitu, kelas 2, kelas 1 gitu Bu. Jadi mungkin gimana ya, mungkin dari Kemenkes bisa menjelaskan gimana sebenarnya kalau misalkan tarif ini tidak naik itu kira-kira bakal seperti apa ininya, apa mekanismenya dan sebagainya gitu. Karena kalau masyarakat mungkin ya pasti khawatir karena ya kayak gitu karena krisnya pasti standarnya sama gitu di kelas yang sekarang dengan kriteria yang seperti itu kan pasti di kelas 2 gitu. Itu kekhawatiran itu mungkin gimana gitu menjawabnya Bu? Kayak gitu sih Bu. Ya, jadi terkait kembali ya tentang tarif ya dan iuran ya. Mau direspon atau ya silakan Pak Irsan. Ya tentunya kita belum bisa menjawab sekarang karena kan ini ya kita lihat nanti dampaknya kan setelah ini diterapkan secara menyeluruh ke seluruh rumah sakit dan itu berlangsung paling lama 30 Juni. Cuman yang saya pastikan bahwa pemerintah itu selalu berpihak kepada masyarakat. Seperti selama saat ini pun untuk orang miskin dan tidak mampu itu negara yang bayar iurannya. Nah itu yang bisa kami jawab sekarang. Kalau dampak kepada iuran tadi sudah saya sampaikan juga, bukan cuma iuran tapi manfaatnya, tarifnya itu setelah ini dijalankan secara menyeluruh kan Pak. Kalau belum ini kan kita belum bisa lihat ya apakah akan berdampak kepada variabel yang mana nantinya. Nah itu kita dikasih waktu 30 Juni semua rumah sakit untuk menerapkan ini secara menyeluruh. Nah setelah itu kita evaluasi, hasil evaluasinya itu yang akan nanti kita lakukan apakah ini akan berdampak kepada manfaat, tarif dan iuran gitu. Tapi apapun itu, fakir miskin dan orang tidak mampu ditanggung negara. Seperti saat ini tidak akan berubah. PBI itu negara yang membayar iurannya. Mungkin Pak Saril dan Pak Rizky. Silakan. Ya, sama ya dengan Isa tadi. Memang untuk iuran tentunya kami juga di BPJS Kesehatan nanti bersama-sama lintas kementerian dan lembaga, tentunya dengan Kemenkes, dengan Kemenkeu dan DJSN ini memformulasikan gitu ya, karena ini perhitungan ini tidak mudah ya untuk menetapkan bagaimana menetapkan iuran. Jadi sekali lagi untuk saat ini memang belum bisa disampaikan bagaimana itu untuk iurannya, tapi yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Pak Isa, kita memihak kepada peserta gitu ya, bagaimana nanti peserta tidak kepuasannya menurun. Demikian Bu. Terima kasih. Ya, ini bagus sih pertanyaannya. Jadi kekhawatiran itu satu dari pihak rumah sakit. Ya, tuh bayangkan tadi kalau kelas 3 sekian terus dijadikan 4. Ya, kan berkurang di tempat tidur ya. Nah untuk itu kita diberi batas waktu 1 tahun, jangan berkurang tempat tidurnya, tapi kamu atur agar maksimal 4 agar memenuhi standar untuk rakyat kita ini. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti 6, 8 dikurangi jadi 4 berarti hilang tempat tidur. Nah itu kita berharap rumah sakit untuk tidak
melakukan pengurangan tempat tidur karena rugi juga dia kalau harus mengurangi tempat tidur. Cuman harus diatur tadi memenuhi kris. Yang kedua, kekhawatiran rumah sakit juga. Kan BPJS ini tarifnya udah berapa tahun masih nggak naik? Nah, kan banyak keluar rumah sakit juga, terutama swasta ya. Waduh, kami kecil sekali ya tarif BPJS dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperbincangkan bagaimana tarif dulu ya, tarif ke rumah sakit. Sehingga dengan perkembangan waktu, teknologi, kemudian perdagangan, kan harga obat naik ya. Barang habis pakai juga naik. Jasa dokter, jasa yang lain juga naik. Maka wajar dong kalau rumah sakit juga meminta tarif juga naik. Untuk setelah sekian tahun, jangan tiap tahun naik Mas ya, jangan setiap tahun. Nah yang kedua dari tingkat masyarakat, wah selama ini kita bayar sekian, dengan kris tentu saja akan naik. Nah inilah nanti akan dibahas ya, karena stakeholdernya semuanya akan berbicara nanti. Tidak boleh BPJS menentukan, Kemkes menentukan, banyak semua pihak dan tentu saja harus berimbang ya. Berimbang itu artinya jangan sampai ngotot, pokoknya nggak bisa begitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa untuk masyarakat yang memang harus ditanggung PBI itu tidak jadi masalah karena tetap akan ditanggung oleh pemerintah. Nah terakhir mungkin Bu Nadia izin, di beberapa negara maju masyarakatnya itu bangga dengan membayar sendiri untuk biaya pengobatan. Ya gitu. Nah, tentu saja kita juga nanti harus berpikir bagaimana masyarakat yang punya kemampuan juga harus bayar karena dia memang harus memberikan sesuai dengan tarif rumah sakit dan itu memang kemampuan dia daripada dia keluar negeri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahril. Baik teman-teman media, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup penjelasan kita sore hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Irsan, Kepala Pusat Pembiayaan Kementerian Kesehatan, Pak Rizky, Kepala Humas BPJS Kesehatan, dan Dr. Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Mungkin sebagai kesimpulan teman-teman bahwa dengan terbitnya Perpres ini kelas 1, 2, 3 masih tetap ada ya Pak, dan kita dari sisi pelayanan menyiapkan bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah siap pada tanggal 1 Juli ya Pak untuk menerapkan kelas rawat inap standar ini. Saya rasa demikian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya cukupkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.